Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana sih cara cepat menyusun SPJ Dana Bos, bahkan bisa selesai hanya dalam hitungan menit saja. Kalau pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengimpor data transaksi yang bersumber dari aplikasi Arkas Kemendikbud. Untuk video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data transaksi secara langsung di aplikasi Admin Bos ini. Silakan Bapak Ibu bisa mengikuti video ini sampai akhir. Pertama, Bapak Ibu sama dengan video sebelumnya menuju pada menu input transaksi. Maka diarahkan kepada daftar tabel untuk transaksi-transaksinya Bapak Ibu sekalian. Kalau video sebelumnya saya jelaskan pada import transaksi, di sini kita fokus pada menu input transaksi. Bedanya kalau import transaksi di sini untuk mengimport secara langsung data yang bersumber dari aplikasi Arkas. Kalau untuk input transaksi di sini Bapak Ibu yaitu menginput secara langsung belanja-belanja pada aplikasi ini. Bagaimana caranya? Silakan bisa mengikuti video ini. Pertama, bisa input transaksi, klik input transaksi, akan diarahkan kepada menu inputan untuk input transaksinya. Pertama, di sini Bapak Ibu bisa pilih jenis transaksinya. Entah itu misalkan Bapak Ibu mau menambah untuk jenis transaksinya itu secara tunai atau melalui bank untuk transaksinya. Misalkan saya contohkan di sini yaitu belanja tunai. Tanggal transaksinya silahkan Bapak Ibu bisa memilih saja sesuai dengan kebutuhan. Misalkan tanggal sekarang, tanggal 13. Jenis belanjanya apa? Tinggal dimasukkan apakah belanja modal, apakah belanja barang jasa. Tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saya contohkan di sini belanja barang jasa. Maka secara otomatis akan keluar pilihan jenis belanja barang jasanya apa saja yang mau dibelanjakan. Oke, kita lanjut pada objek belanjanya. Di sini pada objek belanja ini sesuai dengan pilihan yang di atas pada jenis belanja. Ketika di sini pilih belanja modal, maka di sini objek belanjanya akan berbeda. Jadi seperti itu. Oke, kita pilih untuk belanja barang jasa dulu. Langkah selanjutnya tinggal memilih objek belanjanya apa. Apakah barang atau persediaan, jasa, pemeliharaan, atau perjalanan. Tinggal dipilih saja. Misalkan saya tunjukkan di sini yaitu untuk belanja barang atau persediaan. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal memilih kode rekening rincian objek belanja. Ini sesuai dengan belanjanya Bapak Ibu sekalian. Misalkan saya contohkan di sini untuk alat tulis kantor. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kalau misalkan belanjanya Bapak Ibu membutuhkan rincian, misalkan seperti ini, ATK-nya kira-kira membutuhkan rincian apa saja? Oh, ternyata ada kertas, ada pensil, ada penggaris, dan lain sebagainya. Maka nanti tinggal merincikannya di sini di tombol ini. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak membutuhkan rincian pada belanja ini, maka langsung memasukkan volume, satuan, harga satuan, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, saya contohkan di sini ada rinciannya. Nah, maka di sini tinggal klik untuk menambah rincian objek belanja. Maka diarahkan pada menu untuk penambahan rincian belanjanya. Oke, rincian belanja yang pertama misalkan kertas, kertas HVS 70 gram. Volumenya misalkan mau beli 2, satuannya rim misalkan. Harga satuannya 50.000, maka secara otomatis jumlahnya 100.000. Selanjutnya tinggal klik simpan saja, klik OK, maka otomatis di sini akan ada untuk belanja kertas HVS 70 gram. Selanjutnya misalkan butuh belanja yang lain, bolpen, volumenya misalkan 1 pak, nah satuannya pak, harga satuannya misalkan 30.000, tinggal klik simpan saja, maka otomatis akan keluar untuk bolpennya 1 pak seharga 30.000. Selanjutnya untuk uraian-uraian yang lain caranya sama Bapak Ibu ya. Misalkan kita mau belanja untuk pensil. Volumenya ini untuk pindah dari kode dari isian di sini ke volume tinggal menggunakan tombol tab pada keyboardnya Bapak Ibu bisa. Misalkan tinggal diklik tombol tab saja volume maka akan pindah ke volume, tinggal dimasukkan volumenya misalkan 2, satuannya pak ya. Harga satuannya misalkan 25.000. Nah, tinggal klik saja, simpan, enter, tinggal klik OK saja.
Untuk penambahan-penambahan yang lain caranya sama. Kalau misalkan dirasa untuk rinciannya cukup, tinggal di close saja. Tinggal di selanjutnya untuk yang ini tidak perlu diisi lagi, sesuai dengan yang tadi yang pada rincian di sini. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal pilih toko. Nah, di sini untuk dipilih tokonya sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mau menambah toko, data tokonya tinggal klik tambah saja. Dari misalkan nama penerimanya. Nama penerima di sini misalkan dia orangnya, nama orangnya. Misalkan saya contohkan Wawan misalkan. Nama tokonya di sini toko berkah misalkan. Jabatannya Wawan ini sebagai misalkan karyawan. Alamat tokonya di Jalan Bareng Raya misalkan. Tinggal klik simpan saja, tinggal klik OK. Maka kita cek di sini otomatis Wawan dengan toko berkah dia sebagai karyawan, maka otomatis masuk di daftar toko tersebut. Oke, kita close dulu untuk pengisian penambahan toko. Tinggal dipilih saja tadi sesuai dengan toko yang sudah dimasukkan pada Wawan di sini. Tinggal klik simpan. Kalau misalkan di sini datanya sudah sudah selesai pengisiannya, langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal menyimpan untuk transaksi yang sudah ditambahkan. Oke, kita coba simpan, klik OK. Kita coba cek ke bawah. Apakah datanya akan masuk? Oke, di sini akan otomatis masuk sesuai dengan yang tadi yang sudah diinputkan. Jadi seperti itu. Coba kita cek rinciannya. Maka di sini adalah yang pertama kertas HVS, ada bolpen, ada pensil, sesuai dengan yang tadi diinputkan. Jadi caranya seperti itu, Bapak Ibu semuanya ya. Langkah selanjutnya kalau misalkan di sini penginputannya sudah selesai, semuanya sudah selesai, maka Bapak Ibu sudah bisa langsung mencetak seluruh laporan. Di sini untuk pencariannya sesuai dengan pencarian kata kunci yang ada di data transaksi yang ada di sini. Misalkan saya contohkan petugas ya. Petugas. Maka akan keluar seluruh uraian yang sesuai dengan kata kunci pencarian yang ada di sini. Oke. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mengedit sesuai dengan kebutuhan, misalnya ada kesalahan, silakan tinggal klik menu edit saja. Mana yang mau diedit, tinggal klik simpan lagi. Kalau misalkan mau menghapus, tinggal klik hapus saja. Maka keluar peringatan, apakah yakin untuk menghapusnya, tinggal klik yes atau no, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau misalkan sudah di-input semuanya, langkah selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa langsung mencetak untuk seluruh laporan yang ada di aplikasi ini. Mulai dari kwitansi, surat pesanan, faktur barang, sampai di sini daftar penerimaan honor. Sudah semuanya tinggal cetak saja. Tinggal klik saja misalkan, di sini saya contohkan yang tadi yang sudah ditambahkan. Oke, di sini tinggal dipilih tanggal nota, misalkan tanggal notanya sama dengan tanggal transaksi, tinggal klik cetak saja, maka otomatis untuk kwitansi pada alat tulis kantor yang tadi sebesar 180 sudah selesai. Dan ini sudah bisa langsung dicetak pada aplikasi ini tanpa harus setting lagi untuk kertasnya. Karena di sini sudah kami settingkan secara otomatis dari aplikasi. Kalau misalkan mau menyimpan dulu dalam bentuk file Excel, PDF, atau Word, silahkan Bapak Ibu tinggal memilih sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, seperti itu Bapak Ibu ya, pada video ini saya sudah menjelaskan bagaimana cara menginput data transaksi secara langsung di aplikasi kami ini. Sekali lagi, mudah-mudahan aplikasi ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam mempercepat dan mempermudah penyusunan SPJ Dana Bosnya. Terima kasih.